Oke, soal nomor 1, garis yang menghubungkan dua titik melalui titik pusat. Misalnya titik ini kene, titik kene, titik pusat titik kene. Ini berarti diameter. Selanjutnya, sebuah roda memiliki diameter sekian, luasnya berapa? Rumus luas iku pi r kuadrat. Nek diameter 28 berarti r sama dengan 14. Berarti 22 per 7 dikali 14 kuadrat sama dengan 22 per 7 dikali 196. Nah, berarti 22 per 7 dikali ini bisa dicoret sih. Ini coret aja, kok hasilnya bagi 7. Jadi 22 kali 28 sama dengan 616 C. Selanjutnya yang merupakan fungsi iku oleh ngene, gak oleh ngene, gak oleh bercabang. Pokoknya yang kiri iku gak oleh bercabang. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya domain fungsi fx. Nah, yang di atas ini aman, jadi yang di bawah yang dipikir. Nah, rumusnya domain itu kalau misalnya 1 per gini yang di bawah itu nggak boleh 0. Ya toh, nggak mungkin 2 per 0. Itu sama dengan piro, nggak 0. Berarti tidak boleh 0. Berarti X tidak boleh min 7. Soalnya X-nya pindah ke sini. Jawabannya yang A. Selanjutnya diketahui fx sama gx, dicari f plus g. Berarti tinggal x plus 4 ditambah 2x min 1. Berarti ini ambil iki, berarti 3x plus 3. Jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 6 itu adalah FOG. Nih, FOG gampang banget. FOG X itu bisa kita tulis FGX, berarti sama dengan 3 G-nya masuk, X min 1 plus 2 sama dengan kali silang kali pelangi min 3 plus 2 sama dengan 3x min 1. Nah, tapi ini ada 1. Jadi x-nya ini kita ganti sama 1. 3 1 min 1 sama dengan 3 min 1 2. Nah, jawabannya yang C. Tapi kuncinya salah. Kalau dikunci itu jawabannya yang ini, tapi yang aslinya jawabannya yang ini. Next, nomor 7. Panjang busur suatu lingkaran dengan jari-jari dan sudut pusat. Nah, kalau panjang busur itu, cara cepatnya adalah panjang busur sama dengan alfa per 360 dikali panjang busur itu keliling, berarti 2 pi r. Sama dengan berapa tadi? 120 ya. 120 per 360 dikali 2 pi 18. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/3 dikali 2 kali pi kali 18. Bisa kita sederhanakan, ini jadi 6, berarti 2 pi 6, 12 pi. Jawabannya yang C. Next, sabar. Next, luas juring. Nah,
Luas juring ini hampir sama kayak nomor 7, tapi bedanya kalau luas juring itu pi per 360 dikali luas. Luas lingkaran itu pi r kuadrat. Nah, berarti sama dengan sudut pusatnya 72 per 360 dikali pi dikali 10 kuadrat. Berarti 72 sama 360 ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/5 dikali pi dikali 100. Sama dengan ini bisa kita sederhanakan gini, berarti 20 kali pi. Jawabannya yang A. Next, nomor 9. Jika sudut keliling menghadap suatu busur besarnya 35, sudut keliling, maka sudut pusat. Nah, sudut pusat itu besarnya 2 sudut keliling. Berarti 2 kali sudut kelilingnya berapa? 35 sama dengan 70. Jawabannya yang D. Next, nomor 10. Jika ini kok bisa hapus, sabar. Jika pada segi 4 tali busur diketahui P dicari R. Nah, kalau segi 4 tali busur itu syaratnya ini ditambah ini sama dengan 180. Sama kalau ini ditambah ini sama dengan 180 juga. Berarti bisa kita tulis sudut P ditambah sudut R sama dengan 180. Masukin sudut P-nya 95 ditambah sudut R sama dengan 180. Ininya pindah ke sini, berarti 180 min 95 sama dengan berapa ya? 85. Oh ya, 85. Jawabannya yang D. Next, persamaan lingkaran berpusat di titik 0 berjari-jari 8. Nah, kalau berpusat di titik 0, itu rumusnya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Karena ini 0, berarti ya udah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan jari-jarinya 8 kuadrat. Sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 64. Jawabannya yang D. Next. Nih, pusatnya bukan 0, tapi ada, berarti ini tuh A sama B. Berarti kalau gini rumusnya tuh, kalau gini tuh rumusnya itu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti bisa kita tulis X min 1, karena di sini min 1 ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan jari-jarinya 3 kuadrat. Oke, next itu berarti X plus 1 kuadrat, karena min ketemu min jadi plus, ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan 9. Berarti jawabannya yang A. Enggak sih? Ya, A. Next. Titik pusat dari persamaan lingkaran. Nah, kalau titik pusat ini berarti rumusnya gini nih. Min A besar per 2, min B besar per 2. Kalau ini tadi kan A kecil sama B kecil. Kalau ini A besar sama B besar. Berarti ini kan yang dimaksud A besar itu ini 4-nya. Ini A besar dan ini itu B besar. Berarti bisa kita masukin min 4/2, min 10/2. Berarti min 4/2 berarti kan min 2, min 5.
berarti min 2,5. Jawabannya yang A. Next, diketahui diagram nih. Ini itu kiri. Yang kiri itu domain. Yang kanan itu kodomain. Yang dimaksud range itu apa sih? Yang dimaksud range itu yang berpasangan nih, kayak begini. Ini range-nya berarti 3, 5, sama 7. Jawabannya yang B. Kalau misalnya di sini ada misal 8 nih. Nah, 8 ini nggak termasuk range ya, karena nggak ada pasangannya. Kecuali kalau ini 4, terus ini gini, ini baru termasuk range. Tapi nggak ada, jadi ini bukan termasuk range, tapi termasuk kodomain. Semuanya ini termasuk kodomain. Next, domain dari fungsi ini nih. Nah, kalau misalnya akar itu tidak boleh minus ya. Jadi atau gini, ditulisnya seperti ini. Nah, berarti 2x min 6 itu harus lebih besar sama dengan 0. Kenapa harus lebih besar dari sama dengan 0? Karena kalau akar minus itu nggak ada. Adanya tuh akar 0 gitu. Kalau akar minus tuh nggak ada, nanti jadinya bilangan imajiner. Berarti ini 2x lebih besar, ini pindah ke sini jadi plus 6. Terus x 3, karena 2-nya pindah ke sini di per 2, jadinya 3. Jawabannya adalah yang A. Next, F min G ini gampang banget. Berarti tinggal 5x min 1 dikurang 2x plus 3. Ini kurang ini, berarti 3x min 1 min 3. Min 4 berarti ya. 3x min 4, jawabannya yang A juga. Next, nomor 17. Ini F kali G ya, bukan FOG. Berarti x plus 5 dikali x min 4. Nah, ini tinggal dikali pelangi aja, kayak begini. Berarti sama dengan x kuadrat, lalu x dikali min 4 itu min 4x, ditambah 5x min 20. Sama dengan x kuadrat plus x min 20. Jadi jawabannya yang A. Tapi di kunci jawabannya itu yang B, tapi kunci jawabannya yang salah. Jadi jawabannya yang A. Next, itu ada F bagi G ya. Berarti ini tuh tinggal 3x plus 6 dibagi x plus 2. Nah, ini aku nggak tahu gimana cara jelasinnya, tapi kalau di kelas A itu ada yang namanya pembagian kayak gini nih. Ini tuh adanya di matematika lanjut. Kalau aku sendiri itu ngerjainnya kayak gini nih. Nah, ini kan cuman x. Ini 3x. Ini tuh berarti harus dikali berapa yang hasilnya 3x. Nah, dikali berapa hasilnya 3x itu hasilnya 3 dikali 3. Berarti ini kali ini 3x, terus ini kali ini juga plus 6. Kurang 0, berarti 3 gitu. Next, nomor 19 itu FOG nih. FOG itu sama dengan FGX, sama dengan x min 2, terus x-nya ini diganti sama ini, berarti 4x plus 1 min 2 sama dengan 4x min 1. Jawabannya yang A. Next, G bundaran F. Ini bisa kita tulis GFX. Berarti x kuadrat min 1. Ini x-nya diganti sama 2x. Berarti 2x kuadrat min 1. Sama dengan
Ini dikuadratin aja, berarti 4x kuadrat min 1. Jawabannya yang B. Next, fungsi inverse. Nih, fungsi inverse kalau ini. Kalau fungsi inverse kan harus diganti menjadi x sama dengan. Berarti aku misalin dulu sama dengan y. 4x plus 7 sama dengan y. Berarti kan 4x sama dengan y min 7. X sama dengan y min 7 per 4. Nah, kalau udah gini, tinggal kita masukin aja ke fx. Sama dengan y-nya diganti x. X min 7 per 4. Berarti jawabannya yang B. Terus selanjutnya fungsi fx yang diketahui gx. Berarti f gx sama dengan 5x min 6. Terus f berapa tuh? X plus 2. X plus 2 sama dengan 5x min 6. Nah, x plus 2 ini kita misalkan A. Berarti x plus 2 sama dengan A. Terus x sama dengan A min 2. Terus kalau udah gini, kita tulis FA sama dengan 5x min 6. Terus x-nya ini kita ganti jadi A. Nah, A-nya tuh dari sini, teman-teman. 5A min 2 min 6. Sama dengan 5A min 10 min 6. Sama dengan 5A min 16. Nah, kalau udah gini, itu kita bisa masukin lagi ke fx. 5A min 16. Nah, A-nya ini diganti sama x, berarti 5x min 16. Jawabannya itu yang A. Next, jumlah sudut pusat itu yang ini, sama sudut keliling menghadap busur yang sama, itu 135. Berarti sudut pusat ditambah sudut keliling itu sama dengan 135 derajat. Nah, sesuai dengan rumusnya sendiri, sudut pusat itu rumusnya 2 kali sudut keliling. Berarti bisa aku tulis gini. Benar kan? Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling ditambah sudut keliling. Nah, ini kalau ditambah itu jadi 3 sudut keliling sama dengan 135. Ini kan disuruh nyari sudut keliling nih. Berarti sudut keliling sama dengan 135 bagi 3. Jawabannya itu 45 derajat. Yang C. Next. Ini sama kayak tadi, rumusnya itu kalau misalnya diketahui titiknya bukan di 0, sama melalui titik ini, berarti itu rumusnya x min A kuadrat ditambah y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita kan nggak tahu nih R-nya berapa. Kita cari dulu pakai rumus ini. Berarti 6 min 3. Kok mati sih? 6 min 3 kuadrat. Aduh, mana sih ini? Ke kuadrat ditambah min 1 min 3 kuadrat. Nah, ini tuh berarti 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat sama dengan R kuadrat. 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat itu 16 sama dengan R kuadrat. Berarti 25 sama dengan R kuadrat. Nah, R kuadratnya kan udah ketemu. Berarti jawabannya tuh antara ini sama ini. Terus tinggal kita masukin deh. Kan rumusnya tadi X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan 25. Nah, A sama B-nya itu dari sini. Nih, A, ini B. Berarti mana yang memungkinkan? Jawabannya adalah yang A. Kenapa? Nih kan A-nya itu 3.
Terus di sini B-nya itu 1. Kenapa kok di sini plus? Karena ini min. Nah, Y min B kuadrat itu sama dengan Y min 1 kuadrat. Berarti sama dengan Y plus 1 kuadrat. Itu jawabannya yang A. Next, domain dari fungsi fx. Nah, ini ada akar, ini di bawah. Kita kerjain yang ini dulu ya. Kalau di akar itu, tadi itu nggak boleh min 1. Berarti harus lebih besar sama dengan 0. Berarti X plus 1 lebih besar sama dengan 0. Sama dengan berarti X lebih besar min 1. Karena ini pindah jadi min. Udah kan? Kalau yang bawah ini nggak boleh 0. X min 2 tidak boleh 0. Berarti X tidak boleh 2. Jawabannya ada 2 nih. X lebih besar sama dengan min 1 sama X tidak boleh min 2. Berarti jawabannya ini. Yang C. Tidak boleh, lebih besar sama dengan 0, tidak boleh 2. Terus selanjutnya GOF. Nih, GOF itu tinggal kita masukin nih. GFX sama dengan 2x kuadrat 2x plus 3 kuadrat. Nah, ini itu berarti 2 dikali x kuadrat plus 6x plus 9. Ya kan? Ini kan berarti x plus 3 x plus 3 x kuadrat plus 3x plus 3x plus 9 ya, x kuadrat plus 6x plus 9. Terus ini tinggal kita kali semua nih, ini berarti jawabannya 2x kuadrat plus 12x plus 18. Jawabannya yang ini ada 1, berarti x nya kita ganti 1 semua. Berarti 2 ditambah 12 ditambah 18. Berarti berapa tuh? 32 jawabannya. Yang dot. Next, inverse. Nih, inverse kan? Inverse FOG. Berarti FOG inverse sama dengan berapa? Kalau FOG inverse sendiri itu, kalau aku cari, kalau aku langsung si FOG dulu baru inverse. Berarti FOG kan FG X sama dengan 3x plus 5, masukin aja min 2 sama dengan 3x plus 15 min 2 sama dengan 3x plus 13. Nah, karena ini inverse harus menjadi x sama dengan, berarti 3x plus 13 sama dengan y. 3x sama dengan y min 13, x sama dengan y min 13 per 3. Y nya ini langsung ganti aja jadi x, berarti x min 13 min 3 itu sama dengan FOG inverse. Jawabannya yang A. Next, maka fungsi fx yang diketahui gx ini sama kayak tadi, berarti masukin aja x plus 4 sama dengan 2x plus 9. Ini kita sama dengan kan A, berarti x plus 4 sama dengan A menjadi x sama dengan A min 4. FA sama dengan 2x plus 9. Ini x nya masukin ke sini, berarti 2A min 4 plus 9 sama dengan 2A min 8 plus 9, 2A plus 1. Nah, ini A nya ganti jadi X saja, berarti 2X plus 1.
Jawabannya adalah yang A juga. 9 nih. Semua diameter merupakan tali busur. Bisa. Sudut pusat selalu lebih kecil dari sudut keliling. Enggak, karena sudut pusat sendiri itu 2 kali sudut keliling. Luas juring dipengaruhi oleh besar sudut. Ya, karena luas juring tadi rumusnya alfa per 360 dikali luas lingkaran. Nah, alfa ini itu sudut pusat. Segi 4 tali busur memiliki jumlah sudut berhadapan 180. Ini benar. Kenapa? Karena sama kayak soal yang tadi. Kalau ini X, ini Y, itu berarti X plus Y sama dengan 180. Berarti jawabannya yang B. Next. Ini kita punya nih, diketahui ini sama ini. Terus FOG. FOG kan berarti 2X. Tapi X-nya ini diganti sama X min 3. FOG kan, ini X-nya diganti sama ini. Berarti 2 X min 3 plus 1, terus 2X min 6 plus 1 sama dengan 2X min 5. 2X min 5, 2X min 5, berarti iya. Selanjutnya adalah GOF. GOF sendiri berarti itu X-nya G diganti sama ini. Berarti 2X plus 1 min 3. Berarti 2X min 2. 2X min 2, ini 2X min 2. Berarti ini iya. Selanjutnya FOG 2. Kan kita udah tadi punya nih FOG. Berarti ini tinggal dimasukin. 2 min 5 sama dengan 4 min 5 min 1. Ini min 1, ini juga min 1, berarti ini benar. Terus ini GOF, ini dimasukin 1. Kita udah punya nih GOF, berarti 2, 1 min 2 sama dengan 2 min 2 sama dengan 0. Ini 0, ini juga 0, berarti ini benar. Berarti semua benar. Yeay, sudah. Bye-bye.